Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan vektor dalam bidang kimia. Sebelum memasuki pembahasan, kenalan dulu yuk dengan kami. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Kimia yang beranggotakan Anisya Umaida Hasibuan, Arliani Parnawulan Siregar, dan Ayu Murtia Boru Tarigan. Sebelum mengetahui bagaimana penerapan vektor dalam bidang kimia, mari kita kenalin dahulu apa itu vektor. Vektor dalam matematika dan fisika bisa diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besar dan arah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal. Dari sebuah vektor, panjang anak panah menunjukkan besar atau suatu nilai vektor. Semakin panjang anak panah, maka akan semakin besar pula nilai atau harga vektor. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan arah anak panah adalah menunjukkan arah vektor. Seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Yang pertama, beberapa besaran vektor yang berhubungan dengan kimia adalah kecepatan, gaya, percepatan, momentum linier, dan sudut serta medan listrik dan magnet. Yang kedua, besaran yang hanya memiliki besaran adalah skalar, contohnya adalah suhu, massa, dan kecepatan. Nah, selanjutnya ada gambaran vektor. Yang pertama yaitu notasi vektor satuan, yaitu vektor yang ditampilkan sebagai jumlah yang jelas dari vektor dasarnya dalam ruang 3 dimensi, yaitu I vektor, J vektor, dan K vektor, atau vektor sama dengan A I vektor ditambah B J vektor ditambah C K vektor. Yang kedua yaitu notasi himpunan terurut. Vektor dalam bentuk yang sama dengan notasi vektor satuan A, B, dan C adalah bilangan yang sama, tetapi lebih kompak, atau vektor sama dengan A, B, C. Dan yang terakhir yaitu notasi kolom. Notasi kolom identik dengan notasi himpunan terurut, selain dari itu menjadi vertikal. Formulir ini membuat beberapa perhitungan lebih mudah untuk divisualisasikan, seperti produk titik, atau vektor sama dengan himpunan A, B, C. Nah, sekarang kita memasuki bagian intinya nih, yaitu penerapan vektor dalam bidang kimia. Vektor digunakan untuk mempertimbangkan polaritas ikatan. Ada ikatan kimia di mana satu sisi sedikit bermuatan negatif dan yang lainnya sedikit bermuatan positif. Hal ini menciptakan medan listrik yang menunjuk dari ujung positif ke ujung negatif yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan kimia. Dalam kimia, vektor juga digunakan dalam memeriksa kepolaran dari suatu molekul poliatom, molekul polar dan nonpolar. Memeriksa kepolaran dari suatu molekul poliatom dapat dilakukan dengan menggambarkan ikatan polar sebagai suatu vektor yang arahnya dari atom yang bermuatan positif ke atom yang bermuatan negatif. Jika resultan vektor-vektor sama dengan 0, berarti molekul tersebut bersifat nonpolar. Dan jika resultan vektor-vektor tidak sama dengan 0, berarti molekul itu bersifat polar. Nah, di bawah ini merupakan contoh soalnya. Manakah yang lebih polar dari antara CCl4 dan CHCl3? Nah, berikut inilah pembahasan dari soal di samping. Yang pertama, terjadinya pengutupan, atau atom C bermuatan delta positif sedangkan Cl bermuatan delta negatif. Yang kedua, mikro lebih besar daripada 0, atau momen dipolnya tidak saling meniadakan. Dari gambar di samping dapat kita perhatikan arah vektornya tidak saling meniadakan atau mikro lebih besar daripada 0. Ada satu arah vektor menuju atom C sehingga tiga lainnya bertolak dari atom C menuju atom Cl. Sedangkan pada molekul CCl4 adalah nonpolar karena terjadi pengutupan, atom C bermuatan delta positif sedangkan atom Cl bermuatan delta negatif. Namun, mikro sama dengan 0 atau momen dipolnya saling meniadakan. Demikianlah video pembelajaran mengenai penerapan vektor dalam bidang kimia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.
Bye!